Assalamualaikum, halo, nama saya Rahmadi Fasensyah, nomor NIM 504-2060. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari jurnal Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Tingkat Pelaporan Keuangan Internet, Bukti dari Perusahaan Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori agensi, mekanisme tata kelola perusahaan, dan pelaporan keuangan internet. Teori agensi adalah membahas tentang hubungan antar prinsipal, pemilik atau pemegang saham, dan agen manajemen. Agen rasional akan bertindak untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk pemegang saham mereka. Teori ini sangat erat dengan korporasi pemerintah. Kerangka kerja yang menghubungkan pengungkapan dengan tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan diterapkan untuk mengkontrol masalah agensi dan memastikan perilaku manajer sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Informasi keuangan disediakan oleh perusahaan melalui situs web, yaitu laporan keuangan parsial, informasi keuangan lainnya yang berkaitan dengan data tingkat tersebut, seperti harga saham, laporan analisis, diskusi manajemen operasional, berita perusahaan, dan lain-lain. Perusahaan informasi spesifik. Kepemilikan manajerial dan IFR. Hipotesis pertama yang dianjurkan adalah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat IFR negatif. Kepemilikan pemegang blokir dan IFR. Kepemilikan pemegang blokir merupakan persentase saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham utama 5% atau lebih. Hipotesis kedua yang dianjurkan adalah kepemilikan blockholder mempengaruhi tingkat IFR secara negatif. Komisaris independen dan IFR. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan manajemen entitas, mengawasi proses akuntansi dalam meningkatkan keuangan kehandalan dan memastikan penerapan sistem internal. Hipotesis ketiga, komisaris independen mempengaruhi tingkat IFR secara positif. Frekuensi rapat komite audit dan IFR. Tujuan pertemuan membahas tentang penyusunan laporan keuangan serta pengendalian internal dan penerapan GCC. Hipotesis keempat, audit frekuensi rapat komite mempengaruhi tingkat IFR secara positif. Kompetensi komite audit dan IFR. Kompetensi komite audit melengkapi pengungkapan sukarela termasuk IFR. Hipotesis kelima, kompetensi komite audit mempengaruhi tingkat secara IFR secara positif. Faktor penjelasan. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan atau agensi yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Untuk mengurangi biaya ini, perusahaan besar mengadopsi pengungkapan yang lebih luas dan komprehensif. Kinerja keuangan entitas bisa jadi diukur, misalnya menggunakan rasio profitabilitas dan likuiditas. Leverage mewakili ketergantungan entitas pada hutang. Dibandingkan dengan laporan keuangan berbasis kertas, informasinya lebih luas dapat diungkapkan dalam bentuk IFR. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.